Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, Zat yang telah berkehendak atas segala sesuatu dikala manusia tak mampu untuk melakukan apa-apa. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Tarbiyatul Abna, atau kitab yang di dalamnya membahas bagaimana metode atau cara-cara dalam mendidik anak sesuai dengan dalil-dalil, baik dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun dalil yang terdapat di dalam sunnah Nabi SAW, dan yang kemudian bagaimana pandangan para ulama terkait bagaimana metode dalam mendidik anak. Pembahasan kali ini kita masuk ke dalam bab wujubu tarbiyatil abna, wajibnya mendidik anak-anak. Innal abna'a amanatun azimatun, yang namanya anak dalam redaksi ini menggunakan bentuk jama, yang berarti menunjukkan baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Innal abna'a, sesungguhnya anak-anak itu amanatun azimatun, merupakan titipan yang sangat besar, merupakan amanah yang sangat agung, fi unuqil walidaini, pada pundak-pundak orang tuanya. Wasayus aluna anha, karena anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya, maka nanti satu waktu sayus aluna anha, amanah ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Kapan? Nanti pada hari kiamat. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena anak merupakan amanah, maka kita tidak bisa memposisikan anak sesuai dengan kehendak kita, mengajarkan anak sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan misalkan anak melakukan apapun selama kita suka, silakan. Nah, tidak bisa seperti itu. Karena yang namanya anak merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana cara menjaga titipan tersebut, Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak untuk mengaturnya. Sebagai contoh, misalkan ada kawan yang menitipkan motor kepada kita, dan kemudian ketika kawan menitipkan motor, dia menyampaikan, awas, hati-hati, motor ini saya titipkan dan jangan sampai motor ini rusak, atau jangan sampai motor ini digunakan oleh engkau kecuali jika ada izin terlebih dahulu. Ketika kawan yang punya motor menitipkan kepada kita, maka motor itu merupakan amanah yang harus kita jaga. Apalagi dengan ungkapan yang disampaikan oleh kawan, awas motor ini jangan sampai rusak, awas motor ini jangan digunakan kecuali kalau ada izin dari saya. Ini menunjukkan motor saja harus dijaga karena amanah, apalagi anak. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak melalui rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan dengan bebas, tetapi ada aturan-aturan yang harus dilaksanakan oleh ibu, yang harus dilaksanakan oleh ayah, agar nanti ketika ditanya tentang urusan anak, karena anak adalah amanah, kita bisa menjelaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innalil abna'i, dan sesungguhnya untuk anak-anak hukukon, ada hak ala walidaihim,
yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya. Ada hak, ada kewajiban. Hak bagi anak mendapatkan didikan dari orang tua. Kewajiban orang tua mendidik anak. Ini amanah yang harus dilaksanakan oleh orang tua terhadap anak. Allah menitipkan anak kepada kita. Allah mengamanahkan anak kepada kita. Dan karena anak merupakan amanah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan kewajiban kepada orang tua. Apa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua? Mendidik anak. Itu mengajarkan bagaimana hal-hal yang harus diajarkan kepada anak. Dan kemudian penulis menyebutkan min a'dhamiha wa ahammiha tarbiyatuhum at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah. Di antara hak yang harus didapatkan oleh anak atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orang tua, yang paling agung dan yang paling penting adalah mengajarkan bagaimana hakikat Islam sebenarnya. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban orang tua itu mendidik, memberikan pengajaran terhadap anak. Salah satunya di samping nanti memberikan nafkah, kemudian mencukupi kebutuhan anak. Di antara yang paling agung yang berkaitan dengan anak ternyata bukan hanya memberikan nafkah. Di antara kewajiban yang paling agung yang harus dilakukan oleh orang tua dan kewajiban yang paling urgen yang harus dilakukan oleh orang tua adalah mendidik anak, mengajarkan anak bagaimana hakikat Islam. Ketika berbicara tentang hakikat Islam, maka di sini ada yang harus kita rinci. Bagaimana yang dimaksud dengan hakikat Islam? Artinya ketika Allah memerintahkan orang tua untuk mengajarkan Islam kepada anak, maka di sini ada perintah ajarkan bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kewajiban yang telah Allah perintahkan? Bagaimana cara menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian ajarkan juga bagaimana cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan firman-firman-Nya. Berarti bagaimana cara membaca Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quran. Nanti bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus satu utusannya, yaitu Rasul. Kenalkan oleh kita kepada anak. Siapa Rasul? Apa kewajiban Rasul? Kenapa kita mesti mengenal Rasul-Rasul, terutama Rasul terakhir? Nah ini, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara ibadah? Nah, ketika kita mengajarkan hal-hal yang seperti itu, maka hakikatnya kita mengajarkan Islam secara hakiki. Bukan malah mengajarkan tentang asakan. Ayo kita mencari rumah. Ayo kita mencari makan. Ayo kita mencari minum. Kita memperkaya diri. Menghabiskan waktu untuk bekerja mencari harta. Menghabiskan waktu untuk bisa mempercantik rumah, memiliki kendaraan yang mewah. Mengajarkan anak untuk bertahan hidup yang berkaitan dengan urusan dunia wajib. Kenapa? Karena yang namanya manusia tidak bisa hidup hanya sekedar mengandalkan cita-cita, tetapi harus diaplikasikan dengan cara bekerja, dengan cara mencari uang, dengan cara mencari nafkah. Tetapi ada yang paling penting daripada hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Apa? Min a'dhamiha wa ahammiha. Di antara yang paling agung dan yang paling penting adalah mengajarkan bagaimana hakikat Islam. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang sudah jarang kita temukan pada orang tua, terutama kondisi saat ini. Orang tua mereka lebih mengurusi urusan-urusan yang berkaitan dengan bagaimana masa depan anak, bagaimana makan anak, bagaimana cara menyenangkan anak yang berkaitan dengan urusan harta, bagaimana cara mempercantik dan mempertampan anak dengan memberikan pakaian-pakaian yang terbaik. Kadang-kadang urusan dunia yang selalu dicocoki
terhadap anak. Padahal ada yang paling penting, dan ini yang menentukan apakah kita menjadi orang yang bahagia di akhirat atau tidak, yaitu mengajarkan bagaimana hakikat Islam. Dulu misalkan ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak itu sudah terbiasa ketika datang waktu maghrib, mereka datang ke musola, ke masjid, belajar dengan para ustadz, belajar dengan para asatid, dengan murabbi, belajar membaca Iqra, belajar membaca Al-Quran, belajar menerjemahkan Al-Quran. Kita perhatikan saat ini, justru moral anak sudah rusak, akhlak anak sudah rusak, adab sudah rusak, pengenalan terhadap nilai-nilai kebaikan itu sudah mulai berkurang. Memang zaman semakin kesini semakin berkembang. Tetapi berbanding lurus juga dengan rusaknya adab dan moral akhlak. Apalagi media-media yang ditampilkan saat ini adalah gambaran-gambaran yang bisa mengajarkan akhlak yang negatif terhadap anak. Kalau bukan orang tua yang membentengi, siapa lagi? Sebab ketika orang tua mengamanahkan misalkan anak untuk didik di sekolah, semaksimal apapun guru mengajarkan agama, mengajarkan pendidikan di pesantren, mengajarkan pendidikan di sekolah, itu tidak bisa 100% full. Tetapi kewajiban yang paling urgen, yang 24 jam, yang pasti akan diperhatikan, itu adalah oleh orang tuanya sendiri. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian penulis kitab ini menyebutkan, untuk urusan dunia ini sebetulnya bukan hanya diajarkan oleh manusia. Hewan pun membutuhkan urusan duniawi. Semisal burung, disampaikan di sini. Burung, dia terbang pada waktu pagi mencari makan untuk menghidupi dirinya, untuk juga menghidupi anak-anaknya. Kalau kita hanya sekedar bekerja, hanya sekedar memikirkan urusan-urusan duniawi, apa bedanya antara kita dengan hewan yang tidak memiliki akal? Nah, maka walakinal muslim, akan tetapi untuk orang muslim yakhtalifu anhum, itu harus berbeda dari mereka. Harus berbeda dari orang-orang yang hanya berpikir tentang urusan dunia. Harus berbeda dari hewan-hewan yang mencari makan yang tidak memiliki akal. Bagi seorang muslim harus sadar, fahuwa ya'lamu annahu makhlukun. Yang harus ditanamkan dalam diri seorang anak, bahkan orang tua, kita harus sadar bahwa kita adalah makhlukun. Kita adalah makhluk atau sesuatu yang diciptakan. Untuk apa? Li'ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, karena kita adalah makhluk, anak adalah makhluk, ajarkan kepada anak, nah, kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menuntut bagi kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan olehnya. Apa? Li'ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Wa annahu mas'ulun amama rabbih jalla wa ala. Dan kita juga harus sadar bahwa orang tua nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rabb Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna amamahu jannatan wa naron. Yang mana ketika kita bisa menjawab dan kita bisa mempertanggungjawabkan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ada surga. Tetapi ketika kita diminta untuk mempertanggungjawabkan amanah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa, maka di depan kita ada neraka. Nah, ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh orang tua. Bukan hanya mendidik anak tentang urusan duniawi, tapi ada yang paling urgen, didik anak yang berkaitan dengan urusan ukhrawi. Apalagi bagi bapak. Apalagi bagi bapak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, naron, dari api neraka.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi ku anfusakum, jagalah diri kalian. Khitab atau orang yang sedang diajak bicara, yang dibebankan oleh Allah dengan ayat ini adalah anfusakum, diri kalian. Siapa? Bapak, para ayah. Para ayah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya pribadi, wa ahlikum, dan juga menjaga keluarganya. Siapa keluarga yang dimaksud dalam ayat ini? Pertama, istri. Yang kedua, anak-anak. Dari apa? Naron, dari siksa api neraka. Yang mana api neraka ini bahan bakarnya khusus, kata Allah Subhanahu wa taala, waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia. Yang kedua, wal hijaroh, dan juga bahan bakarnya adalah batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Yang mana kenapa kita wajib untuk menjaga diri, istri, dan anak dari siksa api neraka? Di samping api neraka sangat panas yang bisa membakar dan menghancurkan, di dalamnya juga terhadap malaikatun ghiladun syidad, terdapat malaikat zabaniyah. Yang mana malaikat zabaniyah itu memiliki perangai ghiladun syidadun, keras, kasar, tidak memiliki belas kasihan. Bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi disampaikan, seandainya ada orang yang meminta untuk diringankan dari siksa api neraka di hadapan malaikat zabaniyah, maka malaikat zabaniyah bukan meringankan siksaan, tapi malah menambah siksaan tersebut.